Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita pendakian mistis di sebuah gunung yang ada di Garut. Sebuah pengalaman yang dibagikan oleh Mas Gusti dari Bandung ketika mendaki bersama 6 orang temannya dan mengalami sebuah kejadian mistis di atas sana. Nah, pengalaman apa yang dialami oleh Gusti dan juga teman-temannya? Langsung saja kita simak cerita lengkapnya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sore itu, hari Rabu, sekitar pukul 5 lewat sedikit. Udara di luar mulai dingin karena hujan kecil baru saja berhenti. Di dalam kamar kos yang sempit, aroma kopi saset yang diseduh dengan air panas bercampur dengan asap rokok murahan menemani ruangan ini. Saya duduk di pojokan kasur tipis yang busanya sudah penyok di tengah. Di depan saya ada Apen, sedang memainkan korek api sambil menggulung tembakau. Sementara di sisi kanan ada Opik yang sejak tadi cuma diam, sesekali menatap layar HP-nya yang retak di pojoknya. "Gus, bosen gak sih? Hidup kok cuma gini-gini doang?" tanya Apen tiba-tiba sambil menghembuskan asap rokok ke arah lampu kamar yang kekuningan. Saya menatapnya sekilas lalu nyengir. "Lah, emang mau ngapain? Mau buka bisnis bakso keliling?" "Ya enggak lah, maksudku tuh kayak pengen pergi nyari udara segar gitu," katanya sambil memejamkan mata. "Udah lama banget gak keluar kota, gak lihat gunung, gak ngerasain capek yang enak." Opik yang dari tadi diam langsung nyeletuk pelan. "Capek yang enak? Kayak gimana tuh? Capek yang di kasur?" Kami langsung ngakak bareng. Namun tawa itu gak lama. Setelah hening sebentar, Apen menegakkan badan dan menatap kami berdua dengan tatapan serius, seperti ada ide besar muncul di kepalanya. "Gini aja, gimana kalau kita naik gunung?" Saya dan Opik langsung saling pandang. Kata gunung itu bikin suasana kamar yang tadinya adem mendadak hangat. Saya sih emang suka petualangan, tapi udah lama banget gak naik gunung. Terakhir kali aja waktu masih kuliah, itu pun cuma sampai pos 2 karena nggak kuat jalan jauh lagi. "Gunung mana nih?" tanya saya sambil menyeruput kopi yang sudah dingin. Apen mengangkat bahunya. "Di Garut banyak pilihan tuh, tapi ya nanti aja kita tentuin. Pokoknya aku pengen ke gunung, nggak peduli yang mana aja." "Garut ya? Lumayan jauh itu. Berangkatnya naik apa? Modal aja belum ada," gumam Opik pelan. Saya ikut menimpali. "Bener tuh Pen, jangan asal ngomong naik gunung. Orang duit di dompet juga cuma 2.000. Apen malah cengengesan. "Ya nanti kita pikirin. Yang penting niat dulu bro, rencana dulu. Soal ongkos mah bisa dicari jalan. Yang penting yakin." Saya nyengir setengah malas. Ide Apen ini kadang ngawur, tapi sering jadi kenyataan. Kalau udah ngomong pakai nada yakin begitu, biasanya memang bakal kejadian. Tapi tetap aja, saya ngerasa ada yang kurang. Naik gunung bertiga aja rasanya kurang rame. "Pen, bertiga aja cukup gak sih? Takutnya kurang rame. Susah juga kan di atas kalau gak rame," kata saya pelan. Apen mengangguk lalu memainkan HP-nya sebentar. "Nah, itu juga udah aku pikirin. Aku ada teman lagi nih yang bisa diajak. Mereka anaknya rame, sering naik gunung juga. Kalian tahu Okin, Ojan, sama satu cewek namanya Aliyah." "Cewek?" tanya Opik dengan nada menggoda. "Alah, jangan-jangan alasan lu ngajak naik gunung gara-gara Aliyah nih?" Apen langsung melempar bungkus rokok ke arah Opik sambil ketawa. "Gila, bukan gitu. Aliyah tuh anaknya kuat, sering ikut pendakian. Malah dia yang paling bisa ngatur logistik. Kalau nggak salah, terakhir dia itu naik ke Gunung Gede." Saya dan Opik saling pandang lagi. Kali ini agak tertarik. Punya anggota cewek dalam pendakian kadang ribet sih,
Tapi kalau dia udah pengalaman, malah bisa jadi penyelamat. Ya udah, coba hubungin mereka dulu, kata saya. Kalau mereka bisa, kita jadiin. Tapi kalau enggak, ya mungkin nantilah, ditunda aja. Apen langsung mengetik sesuatu di HP-nya. Ruangan kembali hening. Cuma suara kipas angin tua yang berdecit pelan menemani. Gak lama kemudian Apen berseru, "Wah, mereka juga ternyata lagi ngerencanain pendakian tuh." "Serius?" "Iya, mereka rencananya mau naik 2 gunung di Garut, Gunung Cikuray sama Gunung Papandayan. Tapi mereka belum fix mau yang mana sih." Saya dan Opik sama-sama menarik nafas panjang. "Kebetulan banget, Pen." "Ya tinggal pilih aja. Kalau bisa sih sekalian gabung biar rame. Tapi kalau 2 gunung sekaligus, aduh, berat kayaknya." Apen mengangguk. "Iya, kupikir juga begitu. Naik satu aja lah dulu." Setelah obrolan panjang, akhirnya kami bertiga sepakat kalau jadi berangkat, kita akan ikut gabung dengan timnya Okin dan kawan-kawan. Tapi cuma mendaki 1 gunung saja. Setelah kesepakatan itu, obrolan pun berlanjut ke hal-hal kecil. Mulai dari siapa yang bakal bawa tenda, siapa yang menyiapkan logistik, sampai siapa yang harus mencari dananya. Pen, gunung itu jalurnya berat gak sih?" kata saya sebelum obrolan berakhir. Apen menatap saya sebentar lalu menjawab pelan. "Katanya sih gak terlalu, tapi banyak cerita aneh di sana." "Tapi ya gitu deh, cerita-cerita pendakian gimana sih?" Saya tertawa kecil. "Cerita aneh gimana? Mistis?" Dia cuma tersenyum tipis. "Nanti aja aku ceritain pas sudah jalan. Seru nanti pokoknya." Di sela-sela obrolan sore itu, tiba-tiba ponsel saya yang sudah retak layarnya berbunyi pelan. Notifikasi WA masuk. Saya melirik sekilas dan ternyata dari seorang teman yang bernama Trias. Cewek nih, namanya Trias. "Gus, gue lagi bete nih. Lo gak ada rencana naik gunung apa? Kalau ada rencana, gue ikut dong." Saya sempat terdiam antara heran dan kaget. Soalnya baru aja beberapa menit lalu kami ngebahas soal pendakian, dan sekarang tiba-tiba ada yang ngajak ikut. Entah kebetulan atau memang semesta sedang mengatur jalan, tapi rasanya kok pas banget ya. "Serius mau ikut, Tri? Soalnya kita kebetulan emang ada rencana, tapi masih rencana doang sih," dia balas hampir seketika. "Yang beneran? Udah lama gak naik gunung nih. Kalau jadi, aku ikut ya." Tanpa pikir panjang, saya langsung mengiyakan. "Oke lah, siapkan aja perlengkapan. Nanti gua kabarin kalau udah fix." Dan begitu pesan terkirim, saya menatap Apen dan Opik yang masih ribut soal rencana logistik. "Bro, apaan?" "Si Trias mau ikut." Opik langsung tertawa kecil. "Wih, pendakian kita makin rame aja nih. Udah kayak piknik keluarga." Kami bertiga pun sepakat. Berarti total yang akan berangkat ada 7 orang. Ada saya, Apen, Opik, Trias, dan 3 kawan Apen yaitu Okin, Ojan, serta Aliyah. 2 hari berlalu sejak obrolan itu. Matahari belum tinggi dan saya sudah sibuk beres-beres di kamar. Kamar kecil itu tampak lebih berantakan dari biasanya. Baju lah, kaos kaki lah, botol air, sampai nesting berserakan di lantai. Di pojokan tas gunung saya terbuka lebar. Setengah isi sudah masuk, setengahnya lagi masih bingung mau dibawa atau tidak. Saya mengecek jam tangan, pukul 8:04. Harusnya Apen, Opik, dan Trias sudah sampai. Tapi sampai detik itu belum ada tanda-tanda suara motor di depan rumah. Saya menyalakan rokok lalu duduk di tepi kasur sambil ngelamun. Tidak lama kemudian terdengar suara motor berhenti di depan gang. Suara khas knalpot Apen yang agak bocor bikin saya langsung tahu siapa yang datang duluan. "Woi, udah siap belum?" kata Apen dari luar kamar sambil nyengir. Dia datang dengan jaket lusuh dan helm yang catnya sudah mengelupas di pinggirnya. "Masuk aja, Pen, lagi beres-beres ini." Tidak lama muncul juga Opik yang datang bareng Tria. Tria tampak ceria membawa ransel hitam besar dan botol minum yang digantung di sisi lain. "Wah, beneran mendaki kita," katanya sambil tertawa kecil. Saya senyum. "Ya beneran lah, udah gak bisa mundur lagi nih."
Setelah semua kumpul, kami mulai packing ulang. Barang-barang dicek satu persatu. Kompor, gas, tenda, matras, sleeping bag, sampai bahan makanan. Apen seperti biasa, sibuk mengatur seolah dia yang paling berpengalaman. Opik malah lebih banyak bercandanya. "Bro, mie instan bawa berapa bungkus nih?" tanya Opik sambil mengangkat plastik. "5 aja cukup kali, nanti juga bisa beli di warung," jawab Apen. Tria ikut nimbrung. "Kalau kopi jangan lupa ya, gua nggak bisa pagi tanpa kopi." Kami semua tertawa, tapi bener juga sih, kopi itu wajib di gunung. Setelah sekitar 1 jam beres-beres dan memastikan semua perlengkapan aman, kami pun siap berangkat. Sekitar pukul 10 pagi kami berempat mulai tancap gas dari Bandung menuju Garut. 2 motor, 1 tujuan. Angin pagi terasa dingin tapi menyenangkan. Kami melintasi jalan-jalan menurun dan berkelok. Sesekali berhenti di minimarket untuk beli air tambahan dan bensin. Tapi suasana tenang itu tidak lama. Begitu masuk daerah Leles, lalu lintas mulai padat. Truk besar lah, bis antar kota lah, sampai mobil pribadi, semua tumpah ruah di jalan. "Gila, macet banget," teriak Opik dari belakang. "Udah, sabar aja, yang penting gak hujan." Sayangnya, macet itu bikin waktu perjalanan molor jauh dari rencana. Harusnya sore udah sampai base camp, tapi karena padatnya arus lalu lintas, kami baru bisa tiba di base camp pas waktu maghrib. Langit udah oranye keunguan, dan hawa mulai dingin menusuk tulang. Saya turun dari motor, menggeliat pelan dan menarik nafas panjang. Akhirnya sampai juga. Base camp itu sederhana. Ada bangunan kayu beratap seng, beberapa warung kecil, dan ada suara azan maghrib yang sayup terdengar dari kejauhan. Kami segera memesan teh manis panas untuk menghangatkan badan. Namun, setelah dicek, ternyata Okin, Ojan, dan Aliyah belum sampai juga. Padahal, harusnya mereka berangkat lebih dulu ya, harusnya tiba lebih dulu. Apen langsung mengeluarkan HP dan menelpon mereka. "Halo bro, udah di mana? Kita udah di base camp ini." Terdengar suara samar dari seberang. Base campnya yang sebelah mana sih? Kita malah nyasar kayaknya." Kami semua ngakak, tapi juga agak khawatir sih. Akhirnya Apen kirim Sherlock untuk panduan. Butuh waktu sekitar 1 jam sampai akhirnya ketiga orang itu tiba juga. Wajah mereka kucel tapi tetap semangat. Ternyata salah jalur bro," kata Ojan sambil menepuk bahu saya. "Untung aja sinyalnya nggak hilang. Kalau hilang, bisa-bisa kita tidur jalan ini." Setelah semua anggota lengkap, kami mulai rapat kecil di ruang depan base camp. Lampu kuning redup menggantung di atas kepala, dan suara jangkrik mulai terdengar jelas dari luar. "Gimana nih? Kita mau langsung trekking malam ini, atau istirahat dulu dan naik besok pagi?" Opik langsung angkat tangan. "Gua sih nggak kuat kalau langsung naik. Badan masih pegel, perut juga rasanya gimana gitu, kurang enak." Tria juga setuju. "Iya, mending besok pagi aja lah. Malam-malam gini bahaya, apalagi jalurnya kan kita belum tahu." Saya pun mengangguk. "Iya bener, kalau dipaksain sekarang malah nggak enjoy." Apen akhirnya menutup rapat dengan keputusan bulat. Pendakian ditunda sampai besok pagi, dan malam ini kita menginap di base camp. Setelah keputusan dibuat, malam itu kami menghabiskan waktu dengan ngobrol ringan. Ada yang masak mie, ada yang main kartu, ada juga yang sekedar rebahan sambil cerita pengalaman naik gunung sebelumnya. Tria duduk di dekat pintu, menatap langit gelap di luar, lalu berkata pelan, "Aneh ya, dari tadi kok kayak ada suara seruling kecil di luar." Kami semua saling pandang. "Seruling?" Dia mengangguk pelan. "Iya, kayak suara orang tiup bambu dari arah hutan." Kami diam sejenak. Suara jangkrik tetap terdengar, tapi kalau diperhatikan baik-baik, memang ada nada samar, lirih, mendayu. Paling lagu Sunda." Apen mencoba menenangkan. "Iya tuh, paling cuma suara angin lewat. Udah, gak usah dipikirin." Saya mengangguk. Tapi entah kenapa, bulu kuduk saya ikut berdiri malam itu. Padahal kami baru sampai. Gunungnya juga belum kami daki.
tapi suasananya sudah mulai terasa berbeda. Pagi itu udara di base camp terasa dingin dan lembab. Embun masih menempel di dedaunan dan kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Kami semua terbangun sekitar pukul 6 pagi. Wajah-wajah masih setengah ngantuk tapi terlihat antusias. Apen sibuk menyiapkan air panas untuk kopi, sementara Tria membantu saya merapikan barang-barang yang berserakan sejak semalam. Opik seperti biasa duduk di tangga base camp sambil ngelamun, memandangi kabut yang perlahan menyingkap langit biru muda. "Bangun bro, bengong aja, nanti disangka patung," seru Apen sambil menyerahkan segelas kopi hitam ke tangan Opik. Opik tertawa kecil. "Bukan yang ngelamun, gue lagi nikmatin suasana nih." "Wah, cocok, kopi hitam dulu biar semangat, iya nggak?" Setelah semua bangun, kami melakukan packing ulang. Barang-barang yang semalam dikeluarkan sekarang kembali disusun rapi ke dalam keril masing-masing. Aliyah membantu Ojan menata logistik makanan, sedangkan Okin mengecek ulang kompor gas dan nesting. Setelah sarapan, kami menuju pos registrasi untuk mencatat nama pendaki. Petugas base camp yang berjanggut lebat menyambut kami dengan ramah. Ia menatap kami satu persatu sambil menulis di buku besar. "Dari mana ini?" "Bandung, Pak." Petugas itu mengangguk pelan. "Oke, jaga kebersihan ya. Jangan ambil apapun dari hutan. Satu lagi, kalau nanti ada yang dengar suara-suara aneh, abaikan saja. Jangan dicari sumbernya." "Emang itu apaan, Pak? Setan?" "Bukan. Jangan dikit-dikit setan dong. Terus apaan, Pak, kalau ada suara-suara aneh dan gak boleh dicari sumbernya?" "Ya bisa jadi itu babi lagi kawin." "Sae Bapak." Petugas itu hanya tersenyum lebar lalu menutup buku registrasi. Kami pun berpamitan dan mulai berjalan menuju jalur pendakian. Awalnya jalur terasa ringan, tanah masih padat dan sedikit berpasir, dengan pohon-pohon yang menjulang di kiri kanan. Burung-burung berkicau, suara serangga sesekali terdengar dari semak. Kami berjalan beriringan, langkah santai tapi konsisten. Opik di depan membuka jalan, diikuti saya dan Tria, sementara Apen dan 3 temannya di belakang. Sesekali kami berhenti untuk istirahat, meneguk air atau sekedar menyalakan rokok. "Gas tipis-tipis saja," kata Apen dari belakang. "Jangan buru-buru, nikmatin prosesnya." Saya tertawa kecil. "Nikmatin apaan? Baru sejam aja udah megap-megap ini." Tria ikut menimpali. "Makanya jangan ngerokok mulu." Jalanan makin menanjak dan vegetasi mulai berubah. Semakin ke atas, udara makin sejuk dan kabut mulai turun perlahan. Kadang kami melewati jalur batu, kadang tanah liat yang licin. Tapi secara keseluruhan sih, perjalanan terasa menyenangkan. Tidak ada kejadian aneh, hanya kelelahan yang wajar dialami setiap pendaki. Di setiap pos kami berhenti sebentar untuk ngopi atau ngerokok. Ngopilah, sebat langsung lanjut. Waktu berjalan cepat, tanpa sadar, jarum jam sudah menunjukkan pukul 4 sore ketika kami mencapai area datar yang cukup luas. Di sana beberapa kelompok pendaki lain juga sudah mendirikan tenda. Tempat itu seperti hamparan lapangan kecil yang diapit oleh hutan rapat di sekitarnya. Kami langsung sepakat untuk mendirikan tenda di tempat itu. Udara mulai dingin dan langit di barat sudah berwarna oranye keemasan. Tanpa banyak bicara, masing-masing dari kami mulai bekerja. Apen membuka tenda besar warna biru tua, Okin dan Ojan memancang pasak, sementara Tria dan Aliyah menyiapkan bahan makan malam. "Waduh, kita cuma punya 1 tenda nih. Padahal kita kan 7 orang. Kapasitas tendanya cuma 6 orang," kata Apen setelah semuanya berdiri sempurna. Saya mengangkat tangan. "Gak apa-apa, Pen. Biar gua aja yang tidur di luar. Gua ada matras, santai aja." "Yakin, Gus?" "Yakin, gak masalah. Daripada di dalam semua malah ngap." Apen menepuk bahu saya. "Nah, cocok tuh. Tapi kalau ada yang manggil dari hutan, tinggal dijawab ya." Kami semua tertawa, tapi dalam hati saya sempat mikir, jangan sampai deh beneran ada yang manggil-manggil. Setelah tenda berdiri, kami segera masak makan malam.
Bau tumisan bawang, sosis, dan mie instan bercampur dengan aroma tanah yang khas pegunungan. Sambil menunggu masakan matang, kami berbincang dengan pendaki lain yang juga sedang duduk di sekitar api unggun kecil. Ada yang dari Jakarta, ada juga yang dari Tasik. Obrolan ringan mengalir begitu saja tentang jalur, pengalaman-pengalaman lucu, sampai cerita mistis yang pernah mereka alami. Sekitar pukul 8 malam, kabut mulai turun tebal. Awalnya tipis, tapi lama-kelamaan makin padat sampai cahaya headlamp kami pun jadi samar. Suara hutan berubah, lebih senyap. Hanya ada desiran angin dan tetesan embun dari daun. "Kok tiba-tiba kabutnya pekat banget ya?" tanya Alia sambil menatap sekeliling. "Iya, padahal tadi masih cerah," saut Ojan. Belum sempat kami menjawab, gerimis turun. Lalu beberapa menit kemudian berubah jadi hujan deras. Kami segera berlari masuk ke tenda. Saya yang memang sudah berencana tidur di teras tenda ikut membantu memastikan pasak tenda kuat dan flysheet terpasang rapat biar tidak bocor. Begitu semua aman, saya duduk di depan tenda, di bawah atap tambahan kecil yang masih bisa menahan air. Dari posisi itu, saya bisa melihat hujan menari di atas tanah, menciptakan suara tik 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 yang menenangkan tapi juga misterius. Di dalam tenda terdengar suara teman-teman mulai bersiap tidur. Suara kresek-kresek sleeping bag, bisik-bisik kecil, lalu hening, hanya suara hujan yang tersisa. Saya menyalakan rokok terakhir malam itu. Asapnya bercampur kabut yang menggantung di udara. Dingin makin menusuk, tapi nggak tahu kenapa saya merasa damai. Namun di tengah kesunyian itu ada momen di mana saya merasa saya seperti tidak sendirian. Bukan karena teman-teman di tenda, tapi karena ada getaran aneh di sekitar. Seperti ada langkah pelan di antara pepohonan lalu hilang. Saya menatap ke arah suara itu, tapi kabut terlalu tebal. Hanya siluet batang pohon yang tampak samar. Mungkin cuma air jatuh, bisik saya pada diri sendiri. Tapi entah kenapa, tangan saya sedikit gemetar ketika menyalakan rokok yang kedua. Hujan makin deras, kabut makin tebal. Saya menarik matras dan sleeping bag ke bagian depan tenda, di bawah atap kecil itu. Udara dingin terasa sampai ke tulang, tapi rasa kantuk perlahan datang juga. Sebelum menutup mata, saya sempat menatap ke arah hutan sekali lagi. Samar-samar, di balik kabut putih, seperti ada cahaya kecil berwarna kuning redup, berkelip lalu hilang. Saya menarik nafas panjang. Mungkin kunang-kunang atau cuma pantulan lampu dari tenda lain, pikir saya. Lalu saya masuk ke dalam sleeping bag dan memejamkan mata, membiarkan suara hujan jadi pengantar tidur malam itu. Malam itu jam di tangan saya menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Hujan belum juga reda, rintiknya berubah-ubah. Kadang deras, kadang hanya gerimis yang menetes pelan di atas tenda. Udara begitu dingin, sampai nafas yang keluar dari mulut pun membentuk asap tipis. Di sekitar, suara serangga nyaris tak terdengar. Hanya sisa gemericik air dan hembusan angin yang sesekali menyusup lewat sela-sela tenda. Saya berbaring di depan tenda, di bawah atap kecil yang tadi saya pasang seadanya. Sleeping bag sudah saya tarik sampai ke leher, tapi dinginnya tanah tetap terasa menembus matras. Saya memejamkan mata mencoba tidur, tapi entah kenapa susah. Mungkin karena suasananya terlalu hening, atau mungkin karena rasa aneh yang tiba-tiba muncul. Perasaan ada yang memperhatikan saya dari kejauhan. Awalnya saya pikir cuma perasaan, tapi beberapa menit kemudian samar-samar terdengar suara seperti seseorang sedang menginjak ranting di sekitar tenda. Saya menahan nafas. Suara itu terdengar pelan tapi jelas. Langkahnya berat, perlahan, berputar mengelilingi tenda kami. Saya langsung membuka mata dan menajamkan pendengaran. Dalam hati saya berpikir, mungkin pendaki lain yang baru datang. Tapi logika itu cepat runtuh. Siapa juga yang mau jalan keliling tenda orang lain di tengah hujan seperti ini?
Jam segini pula. Saya bangkit sedikit, menyingkap sedikit bagian sleeping bag, lalu melirik ke arah luar. Kabut masih tebal, cahaya tenda hanya menerangi sebagian kecil area di depan saya. Di luar sana gelap total. Langkah itu berhenti, hening, tapi tidak lama terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Saya menelan ludah, jantung mulai berdetak cepat. Rasa penasaran bercampur takut, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengintip lewat lubang kecil di sisi tenda. Begitu saya menempelkan mata ke celah itu, suara langkah itu langsung hilang, hening total. Saya diam tak bergerak, hanya menunggu. 5 detik, 10 detik, tidak ada apapun. Mungkin cuma ilusi, pikir saya dalam hati. Saya kembali berbaring, menarik sleeping bag, mencoba menenangkan diri. Tapi baru saja saya hendak memejamkan mata, suara itu muncul lagi, lebih jelas, seolah ada sesuatu yang sengaja melangkah di sekitar kami, perlahan tapi pasti. Saya menggigit bibir, hati saya berdebar tak karuan. Akhirnya saya kembali mengintip dari lubang kecil yang sama. Kali ini lebih hati-hati. Nafas saya tahan agar tidak berembun di kain tenda. Dan di sanalah saya melihatnya. Jangan seekor lah. Masa seekor? Sesosok ya. Sesosok hitam besar berdiri di antara kabut, tepat di pinggir pohon besar di depan tenda kami. Tubuhnya menjulang tinggi, mungkin 2 kali tinggi manusia biasa. Bentuknya samar, tapi jelas bukan bayangan pohon. Bahunya lebar, posturnya tegap, tapi tidak bergerak sama sekali. Dan yang paling membuat darah saya seolah berhenti, sepasang matanya merah menyala seperti bara api kecil yang menyorot langsung ke arah saya. Saya terpaku. Seluruh tubuh saya mendadak kaku seperti lumpuh. Mata saya tak bisa berkedip, hanya bisa menatap balik sorotan mata itu dari balik kain tenda. Dingin udara malam tiba-tiba tak terasa, tergantikan oleh rasa panas yang aneh di dada. Entah berapa detik saya bertahan begitu, tapi yang saya ingat, sosok itu kemudian perlahan-lahan memudar seperti kabut yang ditelan oleh kegelapan. Saya masih menatap ke arah yang sama, meski sudah tidak ada apapun di sana. Mata saya mulai berair, bukan karena menangis, tapi karena terlalu lama tak berkedip. Barulah setelah benar-benar yakin sosok itu hilang, saya menarik kepala saya dari lubang kecil itu, memejamkan mata dan mengatur nafas. Saya mencoba berpikir logis. Mungkin cuma bayangan pohon, mungkin cuma refleksi cahaya, mungkin cuma imajinasi saya yang kebanyakan nonton film horor. Tapi otak saya menolak percaya sepenuhnya, karena saya yakin apapun yang saya lihat tadi itu nyata. Saya menarik sleeping bag lebih rapat, mencoba bersembunyi di dalamnya, seolah kain tipis itu bisa melindungi saya. Tapi pikiran saya terus berputar. Setiap kali menutup mata, bayangan sosok itu muncul lagi. Tubuh besar, hitam dengan mata merah yang menatap tanpa ekspresi. Saya berguling pelan ke kiri, menatap tenda dari luar. Suara hujan yang tadinya menenangkan, kini terasa menakutkan. Saya berharap salah satu dari 6 teman saya bangun. Siapapunlah, saya ingin punya teman ngobrol, setidaknya untuk memastikan saya masih di dunia ini. Tapi dari dalam tenda hanya terdengar suara nafas mereka. Dengkuran malah, kencang banget, sialan emang. Akhirnya saya pasrah, saya berbaring kembali, mencoba menenangkan diri dengan menatap ke arah langit yang tertutup kain tenda. Cuma halusinasi Gus, cuma halusinasi. Saya terus mengulang itu dalam hati. Tapi sesaat sebelum mata saya tertutup, saya kembali mendengar sesuatu. Suara langkah pelan. Kali ini dari arah belakang tenda, bukan langkah binatang. Lebih berat, lebih pelan, seperti telapak kaki manusia yang berjalan di tanah basah. Langkah itu berhenti tepat di belakang kepala saya. Saya membeku, tak berani buka mata, tak berani bergerak. Dalam hening itu, saya bisa mendengar suara nafas saya sendiri yang memburu.
Saya menarik nafas dalam-dalam, menutup mata perlahan. Tapi malam itu saya tidak benar-benar tidur. Setiap kali kelopak mata menutup, saya bisa merasakan tatapan itu lagi. Tatapan sepasang mata merah yang tak akan pernah saya lupakan. Dan entah kenapa, di sela rasa kantuk yang akhirnya datang, saya sempat mendengar satu kalimat berbisik sangat pelan di telinga saya dalam bahasa Sunda. Tapi yang saya artikan pada kalian, dia bilang begini, "Kamu bisa melihatku?" Gitu coba. Saya sontak membuka mata, tapi kali ini tidak ada apa-apa. Hanya gelap, dingin, dan hutan yang kembali sunyi. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Hujan memang sudah mulai reda, tapi tubuh saya belum juga bisa tenang. Mata saya masih terbuka lebar, menatap gelap di luar tenda. Bayangan sosok hitam besar tadi masih terpatri jelas di kepala saya. Semakin saya berusaha melupakannya, semakin kuat bayangan itu muncul. Saya tarik nafas dalam-dalam, menatap langit-langit tenda yang bergoyang pelan tertiup angin. Di saat saya baru saja hampir terlelap, tiba-tiba terdengar suara dari dalam tenda. Suaranya si Apen. "Gus, antar orang ngompol atuh." Yang artinya itu dia minta dianterin buang air kecil. Saya yang setengah sadar langsung menoleh. "Apaan?" tanya saya, sedikit malas karena udara dingin. "Antar buang air kecil, Gus," katanya lagi. Saya sempat diam beberapa detik menimbang-nimbang. Badan udah mulai hangat dalam sleeping bag. Malas banget dong buat keluar. Tapi mengingat kejadian tadi, jujur saya juga tidak mau dia keluar sendirian. Kasian kan? "Ayolah, gas." Saya bangun pelan, keluar dari sleeping bag dan langsung disambut udara dingin yang menggigit. Hujan sudah hampir berhenti, tapi kabut masih menggantung rendah di antara batang-batang pohon. Lampu headlamp saya nyalakan. Cahayanya menembus kabut, tapi jaraknya cuma beberapa meter saja. Apen keluar dari tenda dengan jaket tebalnya, menenteng senter kecil. Mukanya masih kelihatan ngantuk, rambutnya acak-acakan, kayak anak genderuwo. Kami berjalan beberapa langkah dari tenda. Daun-daun masih basah, tanah pun becek. Suara serangga mulai terdengar lagi, tapi samar seperti dari kejauhan. "Di sini aja ya, Gus," kata Apen sambil menunjuk ke arah sebuah pohon besar di depan kami. Begitu saya lihat arah yang ditunjuknya, jantung saya langsung berdegup keras. Itu pohon yang sama, tempat di mana saya tadi melihat sosok hitam besar. Tanpa pikir panjang, saya langsung jawab, "Jangan di situ, di... Nah, sana aja tuh, belakang tenda." Saya bahkan sengaja sedikit mendorong bahunya, mengarahkan ke sisi lain. Apen sempat menatap saya aneh, tapi akhirnya nurut juga. Ia berjalan ke belakang tenda sambil membawa senter kecilnya. Sementara saya berdiri di depan tenda, mencoba tenang, tapi hati rasanya tak karuan. Kabut makin tebal. Dari kejauhan, terdengar suara pohon gesek-gesekan tertiup angin. Dingin bukan main. Saya menggosok-gosok tangan mencoba menghangatkan diri. Beberapa menit kemudian, Apen muncul dari arah belakang. Tapi yang bikin saya kaget, wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar, nafasnya agak tersengal. Saya langsung refleks bertanya, "Aya naon?" Apen menatap saya dengan mata agak kosong, lalu jawab pelan, "Hitam, besar, Gus." Saya langsung merinding. Tubuh saya seperti kehilangan tenaga seketika. Saya tahu betul apa yang dia maksud. Pasti itu sosok yang sama yang tadi saya lihat di depan pohon itu. Tapi supaya suasana nggak makin tegang, saya spontan nyeletuk asal, "Danu mana emang hidung jeung gede." Yang artinya, iya, emang punya kamu itu hitam dan besar." Apen sempat bengong sebentar, lalu senyum tipis. Entah karena ngerti maksud candaan saya atau cuma refleks saja, tapi jelas terlihat dia masih ketakutan. Tanpa banyak bicara, dia langsung masuk ke dalam tenda lagi. Saya masih berdiri di luar beberapa saat, memastikan sekitar aman. Tapi makin lama, suasana bikin gak nyaman. Ada hawa aneh, bukan cuma dingin, tapi seperti ada tekanan yang sulit dijelaskan.
Akhirnya saya pun masuk ke tenda, duduk di sisi depan. Dari dalam sleeping bagnya, Apen menatap saya sambil berkata pelan, "Gus, kayaknya gua gak bakal bisa tidur malam ini." Saya cuma mengangguk. "Mending ngopi atuh," kata saya sambil mengambil kompor kecil, air mineral dan bungkus kopi saset dari dalam tasku. Apen pun ikut duduk di depan tenda. Kami memasak air pelan-pelan di atas kompor kecil. Api biru menari-nari di tengah hawa dingin, mengeluarkan suara mendesis yang entah kenapa terasa menenangkan. Aroma kopi mulai tercium, bercampur dengan bau tanah dan udara kabut. Saya tuang air panas ke gelas, menyerahkan satu ke Apen. Ia menerimanya dengan tangan bergetar, lalu menyeruput perlahan. "Itu tadi apaan ya, Gus?" Saya diam sebentar, menatap jauh ke arah pohon besar yang samar terlihat di balik kabut. "Tak apa, Pen. Gak tahu. Tapi kayak tadi yang gua lihat." Apen menatap saya, matanya membesar. "Maksudnya?" Saya pun menceritakan secara singkat apa yang saya lihat tadi malam sebelum dia keluar tenda, tentang suara langkah-langkah aneh dan tentang sosok hitam besar bermata merah yang berdiri di depan pohon itu. Apen mendengarkan dengan wajah serius, lalu memegang gelasnya erat-erat. "Kamu beneran lihat itu, Gus?" Saya hanya mengangguk pelan. "Gak mimpi, gak halu, itu nyata banget." Kami berdua terdiam cukup lama, hanya suara angin yang mengisi jeda di antara kami. Setelah beberapa saat, suasana mulai agak mencair. Kami akhirnya mulai ngobrol hal-hal ringan untuk mengalihkan pikiran. Dari obrolan tentang pendakian, berlanjut ke curhat-curhat ringan tentang kehidupan, kerjaan, dan ujung-ujungnya soal hubungan yang gak kelar-kelar. Anjir, malah keinget. Apen mulai cerita tentang mantannya yang baru aja nikah sama orang lain, sementara saya cuma tertawa kecil. "Halah, ngapain dipikirin, Pen? Di gunung gini, mending mikirin kopi sama rokok." "Ngapain kopi sama rokok dipikirin? Dinikmatin lah, Gus." "Itu maksudnya." Dia senyum meski kelihatan masih ada bayang takut di matanya. Bener juga, Gus. Tapi tetap aja aneh. Yang tadi itu kayak ngeliatin kita." Saya menatap keluar lagi. Kabut masih tebal, tapi pohon besar itu entah kenapa terlihat semakin gelap dari sebelumnya. Saya menarik nafas panjang lalu menjawab lirih, "Udah, jangan dipikirin dulu. Besok pagi aja kita lihat lagi." Apen mengangguk pelan. Kami lanjut ngobrol sambil ngopi dan sebat. Rokok kami nyala kecil-kecil di tengah gelap, seperti dua titik cahaya yang berjuang melawan kabut. Dan entah kenapa, di antara obrolan itu, saya sempat mendengar suara langkah samar lagi. Tapi kali ini dari arah bawah tenda. Pelan, seperti seseorang yang berjalan sangat dekat dan menyeret. Saya dan Apen saling pandang, tapi tak ada yang bicara. Kami sama-sama tahu itu bukan ilusi. Kami hanya duduk diam, menatap keluar sambil menunggu suara itu hilang. Dan memang benar, beberapa detik kemudian langkah itu berhenti dan hening lagi. Setelah itu kami lanjut ngobrol lagi hingga tak terasa pagi pun tiba. Jadi kami tidak tidur sampai menjelang subuh. Dan anehnya, ketika kabut mulai menipis dan cahaya pertama matahari muncul, saya baru sadar di depan pohon besar tempat saya melihat sosok itu semalam, ada bekas telapak kaki besar di tanah yang masih basah. Cuman anehnya waktu saya mau kasih tahu ke teman-teman yang lain, jejaknya udah hilang. Aneh kan? Jujur saja ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Setelah malam yang penuh tekanan dan bayangan menakutkan itu, melihat cahaya matahari seperti melihat pertanda kalau semuanya bakal baik-baik saja. Entah kenapa, hawa seram yang tadi sempat begitu pekat perlahan hilang ditelan hangatnya pagi. Beberapa saat kemudian, dari dalam tenda mulai terdengar suara orang bergeliat. Suara Opik yang masih setengah ngorok berubah jadi gumaman. Sekarang jam berapa sih?" Lalu disusul suara lain, agak nyaring. "Gus, Pen, kalian berdua gak tidur sama sekali?" Itu suara Ojan, si paling bawel kalau baru bangun.
Saya dan Apen cuma saling pandang dan tertawa kecil. Beberapa detik kemudian tenda mulai bergoyang pelan, tanda yang lain sudah bangun. Suara resleting terbuka dan muncul kepala Tria yang rambutnya masih acak-acakan. Matanya sipit setengah tertutup. Ia melongok keluar dan langsung menatap kami yang sedang duduk di depan tenda. "Kalian gak tidur?" tanyanya dengan suara serak pagi. Saya tertawa kecil sambil memegang cangkir kopi yang masih ada sisa. "Tidur kok, bentar. Tadi ngopi dulu biar gak beku." Tria hanya menggelang pelan lalu menarik nafas panjang, menatap kabut yang masih tebal di depan tenda. "Udara gunung emang beda banget ya, dingin tapi enak," katanya. Tidak lama kemudian, Okin keluar sambil membawa botol air minum dan jaket setengah kancing. Ojan juga ikut menyusul, langsung duduk di tanah sambil merokok. Sementara itu Aliyah keluar paling terakhir dengan hoodie tebal dan wajah masih setengah kantuk. Mereka semua tampak kaget melihat saya dan Apen yang masih segar nongkrong di depan tenda. Padahal mereka tahu semalam kami yang paling terakhir tidur. Ojan nyeletuk sambil terkekeh. "Ini dua orang gak tidur kayak penjaga tenda aja." Saya cuma senyum, malas menjelaskan. Mau cerita soal sosok semalam juga percuma, takut malah bikin suasana aneh. Lagi pula sekarang sudah pagi, semuanya terasa aman-aman saja. Tanpa banyak omong, saya dan Apen akhirnya masuk ke dalam tenda. Sleeping bag langsung kami buka dan kami rebahan begitu saja. Udara di dalam tenda masih dingin, tapi rasanya nyaman. Tubuh mulai lelah karena semalaman tidak tidur. Dari luar terdengar suara teman-teman lain mulai beraktivitas. Suara alat masak, panci yang diketuk, dan aroma mie instan yang direbus mulai menyeruak masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, saya dan Apen sudah terlelap total. Tidur kami rasanya nyenyak sekali. Mungkin karena lega akhirnya pagi datang, atau karena badan memang capek setelah semalaman menahan dingin dan rasa takut. Dan akhirnya saya pun benar-benar tertidur. Bodoh amat lah sama yang lain. Pokoknya nanti bangun langsung sarapan. Tepat pukul 10 pagi, Ojan dengan suara parau dan rambut berantakan datang membangunkan saya dan Apen yang masih terkapar di dalam tenda. "Woi, Gus, bangun woi. Sarapan udah jadi tuh," katanya sambil menepuk-nepuk bagian luar tenda. Suaranya agak serak, tapi cukup untuk bikin saya sadar kalau dunia luar sudah kembali ramai. Saya bangun dengan posisi rambut acak-acakan dan sleeping bag yang setengah terbuka. Di luar tenda terdengar suara gesekan alat masak, suara panci dan aroma mie instan yang bercampur dengan bau kopi hitam. Wah, itu kombinasi sempurna yang cuma bisa dirasakan waktu di gunung. Begitu buka resleting tenda, hawa dingin langsung menyergap wajah. Kabut masih tebal, gerimis juga belum sepenuhnya berhenti. Tapi pemandangan itu, kabut tipis yang menari di antara pepohonan, entah kenapa selalu punya daya magis tersendiri. Wah, ini sih namanya nikmat fana. Bangun-bangun, sarapan udah disiapin sama orang. Surga banget, kata saya sambil ngucek mata. Apen yang masih ngantuk hanya menjawab, "Haha, iya sih, tapi kayaknya kita jadi dosa deh. Orang lain masak, kita malah molor." Kami berdua keluar dari tenda dengan langkah berat tapi perut yang semangat. Di depan tenda, Opik sedang menuangkan air panas ke gelas plastik. Okin sedang mengaduk mie dan Tria terlihat sibuk membungkus nasi sisa tadi malam dengan daun untuk dibawa turun nanti. Sementara itu, Aliyah duduk di atas lok kayu dengan jaket tebalnya, memainkan uap kopi dari gelas. Pandangannya menerawang ke kabut yang belum mau pergi. Setelah perut kenyang, kami duduk melingkar di depan tenda, menyeruput sisa kopi hangat sambil membahas rencana selanjutnya. Kabut masih tebal, kadang gerimis kecil datang lalu pergi lagi. Dari arah bawah gunung, samar-samar terdengar suara pendaki lain yang sedang mendaki, disertai suara tawa mereka yang menggaung di antara pepohonan. "Jadi gimana nih? Kita turun aja, apa naik lagi?" tanya Okin sambil mengecek jam tangannya. Soalnya dari tadi cuaca belum juga bersahabat. Saya menatap ke arah langit. Warna abu-abu pucat dan matahari seolah bersembunyi di balik gumpalan kabut tebal. "Udah deh, mendingan turun aja.
Kalau naik gak bakal bener. Tapi kalau kita maksain turun sekarang, takutnya malah kejebak hujan di tengah jalan, kata saya sambil menyalakan rokok. Apalagi kan jalur turun lumayan licin. Bener tuh, timpal Opik. Mending nunggu kabut hilang dulu, lalu baru kita turun. Bisa bahaya kan? Apalagi pandangan cuma beberapa meter begini. Tria mengangguk. Iya, aku juga agak ngeri kalau jalan dalam kondisi kayak gini. Takutnya malah nyasar. Apalagi kabutnya aneh, tebel banget dari semalam, gak berkurang-kurang. Saya memperhatikan sekeliling. Memang ada yang aneh. Biasanya kabut gunung akan mulai menipis sekitar jam segini. Tapi kali ini seperti tetap menggantung, padat, bahkan kadang terasa dinginnya menusuk sampai ke tulang. Udaranya berat, entah sugesti atau kenyataan. Tapi hawa di sekitar tenda terasa sedikit lain, seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari kejauhan. Namun tentu saja saya memilih diam, tidak mau menambah kecemasan yang sudah sedikit terasa di wajah beberapa teman. Ya udah, kita tunggu aja sampai siang dikit. Sambil nunggu, kita ngopi lagi aja. Toh nggak ada yang buru-buru pulang juga kan? Apen menimpali. Setuju, ngopi lagi, sebat lagi, dan kalau bisa curhat lagi kayak semalam. Tapi tolong kali ini jangan tentang mantan ya, sebel gua. Semua langsung tertawa lepas. Bahkan Tria dan Alia ikut ngakak mendengar candaan itu. Dalam sekejap, suasana yang tadinya agak tegang berubah cair lagi. Tepat pukul 3 sore, suara hujan yang sejak pagi tak kunjung berhenti akhirnya perlahan menipis. Rintik terakhir jatuh pelan di atas daun-daun basah, dan kabut yang semula tebal seperti selimut mulai terurai, menampakkan celah-celah cahaya yang mencoba menembus dari balik awan. Udara masih lembab, tapi aroma tanah basah entah kenapa selalu jadi salah satu hal paling menenangkan setiap kali berada di gunung. Langit di atas perlahan berubah warna dari kelabu ke biru pucat. Lalu sedikit demi sedikit matahari menampakkan sinarnya. Melihat kondisi itu, kami semua sepakat untuk tidak menunda-nunda lagi. Walaupun resikonya besar, kami akan turun dalam kondisi jalur yang licin dan kemungkinan besar kemalaman di tengah jalan. Tapi menunggu hingga besok rasanya juga bukan pilihan yang bijak. Akhirnya pukul 4 sore kami semua mulai turun. Jalur masih basah dan becek. Tiap langkah seperti menantang keseimbangan. Suara gesekan sepatu dengan lumpur bercampur dengan desir angin dan tetes air dari dedaunan. Saya berjalan di depan bersama Opik, diikuti Apen dan Tria. Sementara Ojan, Okin dan Aliyah berada di belakang. Setiap langkah kami penuh kehati-hatian. Sebab di beberapa titik akar pohon besar melintang seperti jebakan alam. Sekali terpleset saja, lumayan tuh pantat. Dan benar saja, belum juga sampai pos 3, langkah kami terhenti karena terdengar teriakan pelan dari belakang. Suara itu milik Tria. Kami semua langsung menoleh. Rupanya kakinya terkilir setelah menginjak akar yang licin. Apen segera menghampiri, membantu menstabilkan tubuhnya yang hampir jatuh. Sabar Tri, jangan dipaksain dulu, katanya sambil ikut menunduk mencoba melihat lukanya. Kayaknya engkelnya keputar dikit. Bisa jalan gak? Bisa sih, tapi pelan banget. Akhirnya kami sepakat memperlambat langkah. Apen dan Ojan bergantian menopang Tria agar bisa menapaki jalur dengan aman. Kami berjalan lebih hati-hati, sesekali berhenti untuk menenangkan nafas atau memastikan kondisi kaki Tria tidak memburuk. Langit perlahan menguning di ujung barat, tanda matahari akan segera tenggelam. Bayangan pepohonan semakin panjang dan hawa mulai dingin lagi. Tepat pukul 5:30, kami tiba di pos 3. Akhirnya, semua langsung meletakkan keril masing-masing dengan nafas tersengal-sengal. Gila, treknya licin banget, berasa kayak ngerangka, ujar Okin sambil duduk di tanah berlumpur-lumpur. Saya tertawa kecil, menepuk bahunya. Yang penting selamat. Kami duduk melingkar di bawah sebuah pohon besar. Beberapa dari kami menyalakan rokok, sementara yang lain membuka termos kecil berisi kopi sisa pagi tadi. Hawa dingin mulai menusuk, tapi suasana di pos itu terasa sedikit lebih nyaman.
Di sela-sela obrolan ringan, Okin tiba-tiba membuka cerita. Ngomong-ngomong, gua pernah ngalamin hal aneh waktu naik Semeru. Katanya tiba-tiba, nada suaranya agak menurun. Kami semua menoleh penasaran. Di Semeru? Aneh gimana? Okin menarik nafas panjang lalu mulai bercerita. Ia menceritakan tentang malam waktu dia dan temannya berkemah di Arcopodo. Ketika mereka mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Padahal seluruh rombongan sudah tidur. Katanya waktu ia menengok keluar, ada bayangan hitam tinggi besar berdiri di balik kabut. Ceritanya makin lama makin bikin bulu kuduk berdiri. Saya cuma diam. Tapi karena Okin menyebut soal mata merah, hitam dan besar, saya langsung tercekat. Karena itu mirip sekali dengan apa yang saya lihat tadi malam. Tria dan Aliyah yang sedari tadi duduk agak jauh di belakang, tiba-tiba mendekat, duduk lebih rapat di samping saya dan Apen. Udah, jangan bahas kayak gitu di gunung, kata Tria lirih. Bikin merinding tau gak sih? Saya tersenyum tipis mencoba menenangkan. Santai aja Tri, itu cuma cerita. Walaupun dalam hati saya, cerita apaan? Orang semalam juga ada. Dan ketika tanpa sengaja saya menoleh ke belakang, ke arah tempat duduk Tria dan Aliyah sebelumnya, saya langsung kehilangan kata-kata. Di sana, di antara dua batang pohon besar yang menjulang tinggi, berdiri sosok hitam itu. Tubuhnya tinggi besar, jauh lebih besar dari manusia biasa. Warnanya pekat, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Tapi yang paling membuat dada saya seperti terhenti adalah matanya, menyala merah menatap lurus ke arah kami. Dia tak bergerak, hanya berdiri diam seolah menunggu sesuatu. Saya langsung memalingkan wajah. Jantung saya berdetak kencang tak karuan. Apen yang duduk di sebelah saya tiba-tiba menegakkan badan. Wajahnya berubah serius. Saya tahu dia juga melihatnya. Tanpa harus berkata apa-apa, kami berdua saling bertatapan singkat. Dan itu sudah cukup aneh. Apen segera berdiri memasang kerilnya lagi. Opik dan Ojan yang melihat reaksi kami ikut-ikutan bangun. Sementara Okin spontan menatap ke arah pohon itu juga dan langsung pucat. Cepetan dong, kita turun sekarang, kata saya cepat, suara saya pelan tapi tegas. Tak perlu dijelaskan, semua langsung paham. Kami bergegas memasang keril masing-masing. Perjalanan kala itu terasa panjang, dingin dan mencekam. Setiap langkah kami seperti menapaki jalur yang tak berujung. Hanya disinari lampu headlamp yang bergetar setiap kali tubuh bergoyang. Hujan memang sudah berhenti, tapi sisa airnya membuat tanah becek dan akar pohon di mana-mana jadi licin. Kabut tipis turun lagi, menggantung di sela pepohonan, membuat pandangan kami terbatas tak lebih dari 10 meter ke depan. Entah apa yang dirasakan teman-teman yang lain, tapi bagi saya, setiap suara di antara pepohonan terdengar ganjil. Entah karena trauma dari penampakan sebelumnya, atau karena memang ada sesuatu. Sekitar setengah jam berjalan, Ojan tiba-tiba berkata dari belakang, "Bro, lihat bentar ya, napas sudah kayak kuda ini." Saya menoleh ke belakang dan melihat wajahnya basah oleh keringat, padahal udara dingin. "Ya udah, 5 menit aja ya, biar gak keburu gelap." Kami semua berhenti di sebuah tanah agak lapang di pinggir jalur. Tria duduk di atas batu, membuka botol minumnya. Sementara Aliyah sibuk menepuk-nepuk lututnya yang mulai pegal. Apan dan Ojan duduk di belakang menyalakan rokok sambil menarik nafas panjang. Baru 2 menit berhenti, tiba-tiba terdengar suara. Suara ranting patah dari arah kanan jalur. Suaranya cukup keras, seperti ada sesuatu yang melangkah di antara pepohonan. Semua langsung terdiam, refleks menoleh ke arah suara. "Apa itu?" bisik Opik pelan. Belum ada yang menjawab, sampai akhirnya Okin di depan nyeletuk. "Ah, monyet kali itu mah." Nada suaranya santai, berusaha menenangkan suasana. Saya ikut menoleh ke arah yang sama, mencoba memastikan. Dan benar saja, dalam remang cahaya headlamp terlihat bayangan seekor monyet kecil melompat di cabang pohon. Tuh bener, monyet nyari sisa makanan.
"Biasa itu," kata saya sambil menghembuskan nafas lega. Semua mengangguk setuju dan perlahan suasana kembali tenang. Tapi hanya saya yang tahu kalau itu bukan cuma monyet yang barusan saya lihat. Karena di balik batang besar tempat monyet tadi melompat, ada sesuatu yang lain. Sosok itu tinggi besar, tubuhnya hitam legam seperti kabut pekat yang berdiri tegak di antara dua batang pohon. Tidak bergerak, tapi jelas bentuknya manusia. Kalau itu sekedar kabut hitam, tidak mungkin bentuknya seperti manusia. Kepalanya terlihat sedikit menunduk dan dua matanya memantulkan cahaya merah samar setiap kali tertimpa sinar headlamp dari arah kami. Apa coba? Saya berusaha tenang, tapi tatapan sosok itu seperti menembus ke dalam diri saya. Rasanya seluruh tubuh lumpuh. Hingga dari samping, suara opik memecah keheningan. "Gua juga lihat, bro." Seketika darah saya serasa berhenti mengalir. Kami saling bertatapan. Dan dari wajahnya, saya tahu kami melihat hal yang sama. Lalu tanpa komando, kami semua serentak bangkit. "Turun sekarang," teriak saya cepat. Okin yang di depan langsung bergerak menyalakan headlamp lebih terang. Apen langsung berdiri dan menepuk bahu Ojan. "Gas, jangan nengok ke belakang," katanya tegas. Kami semua langsung melangkah hampir berlari. Tak ada suara selain hentakan langkah dan deru nafas yang terburu. Kabut makin tebal dan suara aneh seperti desir panjang terdengar dari belakang. Lama-kelamaan, suara itu seperti suara kaki yang seolah mengejar rombongan kami. Di tengah-tengah kekacauan itu, Tria tiba-tiba berseru, "Gusti, tas aku berat banget." Saya menoleh melihat wajahnya panik. Tubuhnya condong ke belakang, seolah keril yang dipikulnya menarik dengan kekuatan yang tidak wajar. "Berat gimana?" tanya saya cepat. "Kayak ada yang nahan, sumpah. Tadi ringan, sekarang berat banget," katanya dengan suara bergetar. Apen langsung maju menghampiri Tria. Tanpa banyak bicara, dia melepas keril dari punggung Tria dan mengangkatnya sendiri. Tapi anehnya, begitu keril itu berpindah ke Apen, wajahnya berubah. Ia menatap saya lalu berbisik pelan, "Berat banget, Gus, tapi isinya kosong." Saya langsung merinding. Tria berdiri di samping kami menatap dengan mata melebar. "Kok bisa gitu?" katanya pelan. "Udah, jangan dipikirin," seru saya cepat. "Apen, bawa duluan. Yang penting turun sampai pos 2. Kami semua kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada lagi obrolan, tidak ada lagi canda. Hanya langkah kami yang terburu-buru. Pos 1 terlewati tanpa kami sadari. Di kejauhan cahaya lampu dari basecamp menembus kabut tipis, seolah jadi penanda keselamatan yang sejak tadi kami nanti-nantikan. Langkah kami semakin cepat, rasa lelah mendadak hilang digantikan semangat untuk segera tiba di bawah. Tidak lama kami benar-benar sampai di basecamp. Rasanya campur aduk, lega, lelah, sekaligus masih dibayangi tanya, apakah sosok hitam itu masih mengikuti kami? Seorang bapak penjaga basecamp menghampiri sambil menatap kami satu persatu. "Gimana, Jang? Gak kenapa-napa?" tanyanya dengan nada tenang. "Gak apa-apa, Pak. Cuma ada itu." Dan si bapak mengangguk pelan seperti sudah paham tanpa perlu dijelaskan lebih jauh. Kami tiba di basecamp sekitar pukul 7:30 malam. Setelah istirahat sebentar, kami bersiap-siap untuk pulang. Tepat pukul 8 malam, kami pamit dengan perasaan campur aduk, syukur dan lelah. Jalan menurun menuju desa terasa lebih panjang dari biasanya. Tapi malam itu terasa damai. Mungkin karena kami sudah selamat dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Singkat cerita, kami tiba di tempat masing-masing sekitar tengah malam. Besoknya, saya iseng-iseng buka grup WA pendakian yang kemarin kami buat untuk koordinasi sebelum naik. Grup itu masih sepi. Cuma ada notifikasi online dari Apen dan Ojan. Akhirnya saya ngetik duluan. "Cuy, ada yang ngalamin kejadian aneh gak waktu turun kemarin?" Awalnya gak ada yang jawab. Baru beberapa menit kemudian Ojan mulai balas.
Dari sini obrolan mulai serius dan agak bikin bulu kuduk berdiri. Ojan bilang begini, pas gua sama Okin sempat jalan duluan, terus kita ketinggalan agak jauh di belakang. Gua sempat duduk di dekat pohon, soalnya Pan, tas gua berat banget. Awalnya gua pikir suara gesekan di semak itu monyet, tapi pas gua tengok, sumpah Gus, bukan monyet, kayak genderuwo, gede banget, hitam legam, matanya merah menyala, berdiri di samping pohon. Si Opik menimpali, asli, gua juga lihat itu. Pas kalian pada lari ke depan, gua di belakang sama Tria. Waktu gua nengok ke belakang, ada suara ranting patah. Pas gua sorot dikit pakai senter, keluar sosok tinggi gede banget, hitam banget, matanya nyala merah. Gua langsung gak berani nengok lagi. Untung aja gak lama kita udah sampai pos 1. Ojan lalu menimpali, gua juga awalnya ngira monyet, soalnya di atas pohon. Tapi mana ada monyet segede manusia coba. Kakinya panjang banget, matanya nyala pula, kayak kena senter. Kemudian Ojan melanjutkan, pertama, waktu itu kita sempat nyanyi pas maghrib, inget nggak? Nah, katanya itu waktu paling rawan. Kedua, suasana waktu itu sepi banget. Yang ketiga, bisa jadi waktu kita ngomongin hal-hal serem di pos 3, itu malah bikin mereka datang. Soalnya kan katanya makhluk-makhluk kayak gitu suka kalau dipancing obrolan. Setelah itu grup langsung hening. Cuma muncul tanda centang biru dan tulisan dibaca tanpa ada yang ngetik lagi. Saya sempat mau balas tapi gak jadi. Ada rasa antara pengen memastikan kebenaran atau pura-pura gak tahu biar gak makin kepikiran. Tapi kalau dipikir lagi, 3 orang melihat hal yang sama di waktu dan tempat yang berbeda. Kayaknya bukan cuma halusinasi deh. Tapi yang membuat saya bingung, kenapa rombongan kami sampai diteror oleh sosok hitam, besar, dan bermata merah itu. Padahal kami merasa kami gak melakukan salah apa-apa, gak ngomong yang terlalu gimana-gimana, gak berbuat mesum. Di antara 2 cewek yang ikut kami juga, mereka gak ada yang sedang haid. Jadi kesimpulan saya sampai sekarang sih, dia hanya ingin menunjukkan eksistensinya. Oke, itu dia teman-teman cerita yang dibagikan oleh Gusti dari Bandung ketika mendaki ke sebuah gunung yang ada di Garut. Ini belum jelas nih, belum dijelaskan sama Mas Gusti. Dia itu mendaki gunung mana? Tadi kan rencana mereka mau memilih 2 gunung nih, Gunung Cikuray atau Gunung Papandayan. Cuman gak dijelaskan lebih lanjut mereka jadinya mendaki ke gunung mana. Kalian tebak-tebak aja sendiri deh mereka naik ke gunung mana. Mungkin ada yang tahu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak. Jangan lupa buat teman-teman yang juga punya pengalaman serupa, pengalaman pendakian atau hal-hal yang berhubungan dengan hal mistis, kalian bisa kirimkan juga ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Dan jangan lupa untuk tuliskan komentar, tuliskan saran atau pendapat kalian tentang cerita kali ini. Sekalian tunjukkan eksistensi kalian. Baiklah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita lain yang tidak kalah menarik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.